Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam 36 strategi yang insyaallah kali ini kita akan membahas strategi keempat. Tidak lupa segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengizinkan kita bertemu kali ini. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan ke junjungan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalam strategi kali ini 36 strategi nomor 4 yang bernama tenang beristirahat saat musuh bersusah payah. Akan coba saya jabarkan. Tenang beristirahat saat musuh bersusah payah. Apa maksudnya? Ada beberapa maksud ya. Pertama, memaksa musuh berada di tempat yang tidak nyaman. Jadi kita berada di tempat yang nyaman, sedangkan musuh berada di tempat yang tidak nyaman, sehingga saat terjadi pertempuran musuh tidak siap atau musuh sedang kecapean atau kelelahan ya, karena berada di tempat yang tidak nyaman. Yang kedua, membuat musuh bekerja keras sebelum pertempuran. Ya, ini membuat musuh bekerja keras sebelum pertempuran, sehingga saat pertempuran terjadi musuh sudah kecapean dan sehingga tidak bisa maksimal untuk berperang. Ketiga, membuat musuh sibuk dengan hal-hal yang tidak penting sehingga menghabiskan energi dan sumber dayanya. Jadi membuat musuh sibuk dengan hal-hal yang tidak penting sehingga sebelum pertempuran mereka sudah banyak menghabiskan energi dan sumber dayanya. Sumber dayanya bisa jadi prajuritnya atau hartanya atau apa saja ya, sehingga mereka kehilangan kekuatan saat pertempuran. Ini ada beberapa contoh. Pertama, Khalid bin Walid melawan Persia di Battle of the Chains, pertempuran chains itu rantai ya. Dalam pertempuran ini pertempuran pertama antara Khalid bin Walid dengan pasukan Persia. Dalam pertempuran itu Khalid dengan pasukan berkudanya menuju ke Persia, dan saat memasuki Persia itu berbatasan dengan negeri Arab saat itu ada dua pilihan ya. Dia bisa ke kota Kazima atau Hufair. Ini yang dia dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid. Dengan strategi ini dia memberi kesan seakan-akan pertama dia mau ke Hufair, kota Hufair ya. Setelah pasukan Persia bersiap di sana, ternyata Khalid bin Walid menuju ke Kazima, kota Kazima. Tentu saja pasukan Persia saat itu yang adalah sebagian besar pasukan pejalan kaki ya, bukan pasukan berkuda, menuju ke kota Kazima. Setelah sampai di Kazima ternyata nggak ada pasukan. Khalid dapat kabar lagi mereka ke Hufair lagi ya. Di tengah perjalanan, setelah sampai ke Hufair ternyata nggak ada juga. Ternyata Khalid bin Walid sudah menunggu di dekat Kazima, sehingga mereka berjalan lagi ke Kazima. Di tengah perjalanan dicegat oleh Khalid bin Walid, dan sehingga dengan kecapean tadi tentara Persia kalah dalam pertempuran karena sudah capek sebelumnya ya. Karena Khalid pasukan berkuda memanfaatkan kecepatannya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pasukan Persia pasukan pejalan kaki, sehingga perjalanan ini sungguh sangat melelahkan, sehingga saat pertempuran sudah sangat kecapeannya. Ini juga jadi salah satu titik untuk mengendalikan lawan, bisa kita pelajari dari cerita Khalid ini, dengan memanfaatkan apa yang dianggap penting oleh lawan ya. Jadi lawan tidak bisa melepaskan salah satu kota itu, Hufair ataupun Kazima, sehingga mereka harus membelanya, sehingga mereka meskipun bolak-balik tetap dilaksanakan karena tidak mau kehilangan kota tersebut, salah satu kota tersebut. Ya, ini tadi
strategi membuat musuh bersusah payah saat kita berada di tempat yang nyaman. Seperti itu contohnya. Contoh lain yaitu dari Cina, Raja Wu dan Raja Zhou. Sebenarnya Raja Zhou itu adalah raja taklukan dari Wu ya. Jadi sebelumnya sudah terjadi perang dan Zhou kalah, akhirnya menjadi negara taklukan Wu. Tapi sebenarnya Zhou ini terus berpikir dan mengumpulkan kekuatan agar kelak bisa menyerang Wu, membebaskan diri dari Wu. Dalam salah satu cerita yang menarik, Raja Zhou mengirimkan wanita-wanita cantik kepada Raja Wu. Kenapa itu? Agar konsentrasi Raja Wu saat mengatur negaranya itu terpecah dengan wanita-wanita cantik tadi, sehingga diharapkan bisa menimbulkan banyak permasalahan di kerajaannya, sehingga kerajaannya menjadi lemah, sehingga membuka peluang untuk memberontak. Bukan hanya itu, bukan hanya mengirimkan wanita cantik, juga mengirimkan kayu-kayu. Jadi Zhou itu terkenal dengan banyak sumber daya kayu ya, dikirim ke Wu, dan kayu-kayu itu kayu yang baik. Akhirnya karena datangnya kayu-kayu yang banyak itu membuat Raja Wu berkeinginan untuk membangun istana lagi. Membangun istana lagi tentu saja bukan hanya kayu yang diperlukan ya, banyak tenaga kerja, mungkin bahan-bahan lain yang harus dipakai, sehingga menyerot sumber daya atau keuangan dari kerajaan Wu. Dan pada akhirnya memang Raja Zhou berhasil mengalahkan Raja Wu. Ini salah satu strategi tadi, membuat musuh bersusah payah. Bukan hanya bersusah payah itu diberi sesuatu yang tidak enak ya, bersusah payah berarti juga bisa diberi sesuatu yang menyenangkan sampai lupa tugasnya yang sesungguhnya ya. Sampai akhirnya apa yang harus dilakukan keteteran, sampai dia mengeluarkan banyak uang atau sumber daya untuk sesuatu yang tidak penting itu, sehingga yang lainnya mungkin untuk prajurit, untuk pertahanannya, biayanya bisa habis untuk yang lain itu. Baik, cerita lain yaitu Timur Leng, Mongol, seorang jenderal Mongol melawan Sultan Bayezid dari Turki Utsmani. Ini pertempuran yang sangat luar biasa ya. Pada saat itu Sultan Bayezid sedang mengepung Konstantinopel, dan secara tanpa tahu ternyata Timur Leng sudah mengepung ibu kota Utsmani saat itu, yaitu Ankara ya. Karena ibu kotanya dikepung, dia cepat-cepat pulang ke Ankara. Itu dari dari Konstantinopel ke Ankara aja sudah jauh. Akhirnya mereka, pasukan itu cepat-cepat menuju Ankara. Tapi setelah di Ankara ternyata pasukan Timur Leng sudah pergi, dikejar ke arah mana itu ya, ke arah selatan, kemana perginya ya, dikejar. Ternyata pasukan Timur Leng berhasil menyembunyikan diri, sehingga saat Sultan Bayezid itu sudah jauh meninggalkan Ankara, ternyata dapat kabar dari mata-matanya pasukan Mongol dari Timur Leng tadi sudah kembali ke Ankara lagi. Akhirnya mereka harus cepat-cepat kembali ke Ankara, dan dalam perjalanan ini dari 100.000 pasukan yang dimiliki Sultan Bayezid, sekitar 25.000 tertinggal ya, berarti seperempatnya tertinggal. Setelah itu pertempuran terjadi di dekat kota Ankara, dan yang terjadi adalah Raja Bayezid tertangkap dan terbunuh, dan Turki Utsmani kalah dari Timur Leng. Nah, ini pemanfaatan tadi ya, strategi yang nomor 4. Jadi ini adalah kepintaran dari Timur Leng dalam hal
menyembunyikan kepintaran dari Timur Leng dalam hal menyembunyikan diri, sehingga dia tidak musuhnya tidak tahu dia berada di mana ya, dan tiba-tiba sudah berada di tempat lain yang jauh dan kembali lagi ke kota yang penting bagi musuh, sehingga Raja Bayazid harus cepat-cepat menuju ke sana sampai meninggalkan 25.000 pasukannya. Nah, ini tadi strategi nomor 4. Kita lihat lagi agar lebih paham lagi contoh dalam dunia bisnis. Ini yang saya temukan hanya satu ya, Amazon dan kampanye gaji minimal. Jadi Amazon itu perusahaan yang sudah kaya, dan dalam manajemen perusahaannya efektif ya, dalam arti tidak memerlukan banyak pegawai. Pegawai terbanyak mungkin dari sektor pergudangan ya, jadi tempat menyimpan barang-barang, dan mereka Amazon sudah menerapkan gaji minimal di Amerika saat itu, menerapkan gaji $15 per jam. Dan setelah mereka menerapkan itu, mereka Amazon mengkampanyekan gaji minimal $15 per jam ke rakyat Amerika. Kampanyenya di media massa ataupun dengan melobi pejabat di Gedung Putih ya. Kenapa harus mengkampanyekan gaji minimal $15 tadi? Karena bagi Amazon gaji $15 per karyawan per jam itu adalah sesuatu yang sangat kecil ya, bukan masalah sama sekali. Tapi untuk saingannya dan saingan Amazon itu bukanlah pasar dunia maya ya, maksudnya bukan market digital ya, bukan market maya, tapi pasar real, seperti Walmart ya. Walmart mungkin kayak apa ya sekarang ya, kalau di Indonesia kayak seperti Indomaret, Alfamart itu mungkin ya, tapi lebih besar lagi. Dan Walmart ini dan perusahaan lainnya yang seperti Walmart ini yang membuka toko yang banyak karyawan dan menjual barang, pakai toko, pakai tempat parkir, jadi yang real ya, pasar real ini membutuhkan banyak karyawan, dan bila gaji minimal $15 tadi disetujui oleh pemerintah Amerika, akan sangat kerepotan ya, mungkin kedepannya tidak akan sampai gulung tikar, tapi bisa jadi sampai mengganggu keuangannya ya, dan harapannya nanti kedepannya mungkin bisa jadi meningkatkan harga-harga mereka ya, karena kebutuhan gaji karyawan tinggi, akhirnya harga jual barangnya di tokonya dinaikkan. Jadi itu ya, Amazon memanfaatkan pemerintah Amerika dan publik Amerika untuk membuat susah payah musuhnya ya, musuh atau pesaing-pesaingnya. Mungkin itu dulu dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.